Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik serta teman-teman pendidikan agama Islam semester 4 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan satu Afifah Maziah dan yang kedua saya sendiri Salmatun Nazila akan menyampaikan materi mengenai 3 kerajaan besar yaitu Turki Utsmani. Dalam sejarah diketahui bahwa Islam mengembangkan sayapnya dengan melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Ekspansi ini bertujuan untuk memperkenalkan Islam dan memajukan negara-negara yang telah dikuasai. Islam mengalami kemajuan dan kemunduran, layaknya sebuah roda yang selalu berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Begitupun dengan Islam, kemajuan kekuasaan Islam yang dicapai pada masa Abbasiyah dan keruntuhannya ketika diserang oleh bangsa Mongol. Saat itu kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Wilayah kekuasaan Islam terpecah-pecah ke dalam kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memusuhi. Tidak berhenti di situ, beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol. Bahkan Timur Leng menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Oleh karena itu, kami akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, asal-usul terbentuknya kerajaan Turki Utsmani, yang kedua, kemajuan kerajaan Turki Utsmani, dan yang ketiga, kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Untuk itu, pembahasan yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yaitu Afifah Maziah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Maziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul pembentukan kerajaan Utsmani atau Turki Utsmani dan kemajuan-kemajuannya. Yang pertama, asal-usul pembentukan kerajaan Utsmani atau Turki Utsmani. Dalam sejarah Islam, tercatat yang berhasil didirikan oleh bangsa Turki, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Berdirinya Turki Utsmani setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa kurang lebih 250 tahun. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Uwu yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Hal ini karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada saudara perempuannya, dinasti Saljuk. Saljuk ketika itu dibawa kekuasaan Sultan Alauddin Kayqubad. Entogrol yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Saat itu mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki Shukud sebagai ibu kota. Selain itu, Entogrol juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Entogrol meninggal, kedudukan sebagai pimpinan Turki Utsmani digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Dan setelah itu Saljuk mendapat serangan bangsa Mongol. Dinasti ini kemudian terpecah
menjadi dinasti-dinasti kecil. Pada saat itulah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh wilayah yang didudukinya, yang semula merupakan pemberian Sultan Saljuk sendiri, sekaligus memproklamasikan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti Utsmani. Hal ini berarti bahwa putra Ertugrul inilah dianggap sebagai pendiri Kerajaan Utsmani. Sebagai penguasa pertama dalam sejarah, ia disebut sebagai Utsman I. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemajuan-kemajuannya. Yang pertama dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani adalah keberanian, keterampilan, dan ketangguhan kekuatan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal ini karena tabiat bangsa Turki sendiri yang bersifat militer, berdisiplin dan patuh terhadap aturan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar Utsmani, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah. Misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansori. Masjid Al-Ansori merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Kemudian, kesemua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Terus di bidang intelektual pada masa pemerintahan Turki Utsmani tidak begitu menonjol. Adapun aspek-aspek intelektual yang dicapai yaitu: 1. Terdapat 2 buah surat kabar yang muncul pada saat itu, yaitu berita harian terkini VK pada tahun 1831 dan jurnal Tasfiri Efkyar pada tahun 1862 dan Terjukani Ahval pada tahun 1860. Yang kedua, terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah pada tahun 1881 dan perguruan tinggi pada tahun 1869, juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Di samping itu, para pelajar yang berprestasi dikirim ke Perancis untuk melanjutkan studinya, yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Kemudian selanjutnya di bidang keagamaan. Al-Bektashi dan Al-Maulawi merupakan dua aliran tarekat yang paling besar. Tarekat Bektashi sangat berpengaruh terhadap kalangan tentara sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi Yenisari. Sementara tarekat Maulawi berpengaruh besar dan mendapat dukungan dari penguasa dalam mengimbangi Yenisari Bektashi. Ilmu pengetahuan seperti fikih, tafsir, kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung bersikap taklid dan fanatik terhadap suatu mazhab dan menentang mazhab-mazhab lainnya. Menurut Ajtahir dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab sehingga Turki Utsmani memperoleh kemajuan antara lain: 1. Adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa. 2. Tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. 3. Kepengurusan organisasi yang cakap. 4. Pihak Turki memberikan perlakuan baik
terhadap saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh. Yang kelima, Turki telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil. Yang ketujuh, rakyat memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan atau jizyah yang relatif murah dibandingkan pada masa Bizantium. Yang kedelapan, semua penduduk memperoleh kebebasan untuk menjalani kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, karena Turki tidak fanatik agama, wilayah-wilayah Turki menjadi tempat perlindungan orang-orang Yahudi dari serangan kerajaan Kristen di Spanyol dan Portugal pada abad 16. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga, yaitu kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani, akan disampaikan oleh saya sendiri. Periode keruntuhan kerajaan Turki Utsmani termanifestasi dalam dua periode yang berbeda pula, yaitu pertama, periode desentralisasi yang dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II hingga tahun 1683, ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam merebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Yang kedua yaitu periode dekompresi yang terjadi dengan munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah taklukan satu persatu. Faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Mengamati sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dalam bukunya Syafiq A-Mughni melihat tiga hal kehancuran Turki Utsmani, yaitu yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seseorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentan terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan di kalangan elit politik, maka dengan mudah mereka berkotak-kotak dan terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Masing-masing kelompok membuat koalisi dengan janji kemakmuran. Sultan dikondisikan dengan lebih suka menghabiskan waktunya di istana dibanding urusan pemerintahan, agar tidak terlibat langsung dalam intrik-intrik politik yang mereka rancang. Pelimpahan wewenang kekuasaan pada Perdana Menteri untuk mengendalikan roda pemerintahan, praktik money politik di kalangan elit, pertukaran penjagaan wilayah perbatasan dari pasukan kavaleri ke pasukan infanteri, serta meluasnya beberapa pemberontakan oleh Jarisari untuk menggulingkan kekuasaan merupakan ketidakberdayaan sultan dan kelemahan sistem birokrasi yang mewarnai perjalanan kerajaan Turki Utsmani. Kemudian faktor yang kedua yaitu kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Perubahan politik dan kependudukan saling bersinggung dengan perubahan penting di bidang ekonomi, esentralisasi kekuasaan, dan munculnya pengaruh pejabat daerah
Faktor yang ketiga yaitu munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfirmasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-16 ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi dan teknologi serta mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Kemudian, faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal. Dari secara internal itu meliputi luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Kemudian adanya heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan yang istimewa dan bermegahan, serta merosotnya perekonomian akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Selanjutnya, faktor yang secara eksternal meliputi pertama, timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Perang Dunia Pertama melengkapi proses kehancuran kerajaan Turki Utsmani pada bulan Desember tahun 1914. Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Australia. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Australia. Memasuki tahun 1920, kerajaan Turki Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balka. Kemudian, Mesir menjadi negara protektorat Inggris dan bebas secara total dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan yang didirikan oleh bangsa Turki setelah runtuhnya Turki Saljuk. Entogrel adalah pembuka jalan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, putranya Utsman sebagai proklamator kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1300 Masehi. Turki Utsmani adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam yang muncul setelah jatuhnya Baghdad. Kemajuan Turki Utsmani dapat dilihat dari bidang kemiliteran dan pemerintahan. Terbukti bahwa militer Utsmani adalah salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan ekspansi Turki Utsmani. Kemajuan lain yang dapat dilihat yaitu kemajuan dalam bidang budaya, khususnya bangunan fisik. Di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan Utsmani tidak begitu menonjol dibandingkan kemajuan di bidang lainnya, sehingga tidak seorang ilmuwan pun yang diklaim sebagai produk dari Turki Utsmani. Kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Yang kedua, kemerosotan ekonomi dan munculnya kekuatan Eropa. Yang ketiga,
peran Turki tidak dapat dikesampingkan karena dengan luasnya daerah kekuasaan yang membentang dari Asia hingga ke Eropa dalam rentang waktu yang relatif lama, lebih dari 6 abad. Maka terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi, sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.